Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Anggia selaku dosen dari Diagnostik Kesulitan Belajar dan Remedial, juga rekan-rekan R6G. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi program bimbingan dan konseling. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arsyalina Larasati, Dewi Puspita Ariandi, Fadia Marwa Zakiyah, Nadia Rizky Ecayanti, Restu Aprilia Zikrillah, dan yang terakhir ada Syafa Adila. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan atau disampaikan oleh Saudari Arsyalina. Pengertian program bimbingan dan konseling. Dalam Aryani 2022 dan Winkel 1991 mengemukakan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan sebuah rencana yang ada dalam kegiatan bimbingan dan konseling secara terorganisasi pada suatu masa waktu tertentu, yaitu mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Program bimbingan dan konseling merujuk pada pemberian layanan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya ada jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi dapat diartikan sebagai sebuah pelayanan yang memperkenalkan peserta didik baru atau lingkungan baru. Yang kedua, layanan informasi diartikan sebagai layanan yang memberikan penjelasan agar peserta didik mengerti hal-hal yang dibutuhkan untuk menetapkan tujuan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran diartikan sebagai layanan yang membantu peserta didik dalam menyalurkan potensi, kondisi pribadi, minat, dan bakatnya. Yang keempat, layanan penguasaan konten diartikan sebagai layanan yang memungkinkan peserta didik menguasai kompetensi melalui pembelajaran. Yang kelima, layanan konseling perorangan diartikan sebagai layanan untuk menyelesaikan permasalahan individu. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok diartikan sebagai layanan yang dilakukan bersama beberapa peserta didik melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok diartikan sebagai layanan yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dalam dinamika kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi diartikan sebagai layanan yang memberikan wawasan dan pemahaman secara mendalam untuk menangani masalah pihak ketiga. Yang kesembilan, layanan mediasi diartikan sebagai layanan yang menangani konflik antara dua pihak atau lebih yang bertentangan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Sekarang saya ingin menjelaskan materi rencana pelaksanaan bantuan. Pertama ada analisis kebutuhan konseling. Analisis kebutuhan konseling ini digunakan untuk dapat merencanakan program dengan baik, maka diperlukan analisis kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh program tersebut. Selanjutnya, analisis kebutuhan dalam bimbingan konseling ini mencakup informasi mengenai kebutuhan peserta didik, yang dimana lingkungan peserta didik dan layanan bimbingan konseling yang dibutuhkan. Dalam analisis kebutuhan konseling ini, kebutuhan masalah yang dihadapi oleh peserta didik dapat diidentifikasikan melalui pemahaman tentang karakteristik peserta didik, dan yang kedua, harapan peserta didik. Selanjutnya, ada penyusunan program BK. Untuk mencapai tujuan bimbingan konseling secara efektif dan efisien, maka memerlukan penyusunan program yang sesuai. Langkah-langkah penyusunan program tersebut meliputi asesmen kebutuhan konseling dan lingkungannya. Yang kedua, ada perumusan tujuan bimbingan konseling. Yang ketiga, ada perancangan program bimbingan konseling. Yang keempat, ada pengembangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Dalam rencana pelaksanaan bantuan, maka membutuhkan perencanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan program BK untuk dapat memastikan kelancaran pelayanan program BK. Program pengadaan sarana dan prasarana ini perlu direncanakan sebelum tahun ajaran baru. Konselor pastinya bekerja sama dengan kepala sekolah, guru wali kelas, dan juga komunitas sekolah dalam mengkonsultasikan kebutuhan pengadaan sarana prasarana apa saja yang diperlukan oleh konseling. Terkait
kebutuhan pengadaan sarana prasarana, pastinya ada perencanaan ruang bimbingan dan konseling. Yang kedua ada perencanaan fasilitas penunjang. Selanjutnya ada perencanaan biaya penyelenggaraan program BK. Perencanaan anggaran ini merupakan bagian yang paling penting dalam manajemen bimbingan konseling. Hal ini memerlukan perencanaan yang teliti untuk menentukan anggaran apa saja yang diperlukan demi mendukung pelaksanaan program dengan baik. Anggaran ini memang harus dimasukkan ke dalam anggaran dan belanja sekolah untuk dapat memastikan adanya kebijakan lembaga yang mendukung, di mana kepala sekolah memberikan dukungan serius dan terstruktur terhadap pelaksanaan program bimbingan konseling. Maka program ini harus diintegrasikan sebagai bagian integral dari seluruh program pendidikan. Komponen anggaran dan belanja sekolah ini menyangkut anggaran untuk semua aktivitas yang termasuk dalam program BK. Selanjutnya, yang kedua ada perencanaan anggaran untuk kegiatan pendukung seperti kunjungan ke rumah, seminar atau workshop, pembelian buku pendukung atau sumber bacaan, atau kegiatan profesi organisasi lainnya, pengembangan staf dan pelaksanaan, atau pembelian alat media untuk pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga ada perencanaan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pelayanan BK, yang dimana seperti perbaikan ruang, pengadaan buku untuk terapi pustaka, dan persiapan perangkat konseling. Untuk teknik pelayanan konseling, untuk pengentasan masalah akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada cara teknik pelayanan konseling untuk pengentasan masalah. Teknik pelayanan konseling diperlukan untuk pengentasan masalah dapat bervariasi tergantung pada jenis masalah dan kebutuhan konseling. Berikut adalah beberapa teknik yang dikutip dari Mahmud 2012. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan merupakan suatu keterampilan dasar konseling yang digunakan oleh konselor untuk menerima konseli dengan apa adanya. Hal ini tidak berarti bahwa konselor setuju dengan semua yang dikatakan konseli. Contohnya yaitu ada dua jenis penerimaan, yaitu non-verbal dan verbal. Penerimaan non-verbal meliputi gerakan seperti menganggukkan kepala atau mengeluarkan suara hem. Penerima verbal mencakupi ungkapan seperti saya mengerti hal yang Anda katakan atau saya memahami perasaan yang Anda rasakan. Selanjutnya ada pembatasan aksi. Pembatasan aksi yaitu teknik komunikasi verbal dalam konseling yang memungkinkan konselor mendapatkan batasan atau hal-hal yang dilakukan oleh konseli. Misalnya, konseli boleh menceritakan atau melakukan sesuatu selama proses konseling selama tidak merugikan orang lain. Tujuannya adalah memberikan keleluasaan dan rasa aman bagi konseli. Dan pembatasan ini diterapkan jika konseli menunjukkan perilaku yang dianggap merugikan orang lain, seperti perilaku agresif. Yang ketiga adalah mengaktifkan peristiwa. Konsep kunci dalam konseling RBT mengacu pada peristiwa yang memicu keyakinan, pemikiran, atau pandangan terhadap peristiwa tertentu. Peristiwa ini selalu terkait dengan keyakinan tertentu, baik rasional maupun irasional, dan mendahului reaksi individu terhadap situasi. Selanjutnya ada nasihat. Nasihat adalah bantuan diberikan kepada konselor, kepada konseli dalam konseling untuk membantu konseli mengembangkan potensi, mengatasi masalah, dan mendapatkan kejelasan yang tentang hal yang diinginkan atau dilakukan. Selanjutnya ada pendamping. Pendamping adalah tindakan atau perkataan yang ditampilkan oleh konselor sebagai contoh bagi konseli yang membutuhkan dukungan dan bantuan dalam melindungi diri atau menghadapi situasi sulit. Selanjutnya ada pendamping. Pendamping adalah tindakan atau perkataan yang ditampilkan oleh konselor sebagai contoh bagi konseli yang membutuhkan dukungan dan bantuan dalam melindungi diri atau menghadapi situasi sulit. Yang keenam ada analisis resistensi, yaitu teknik konseling psikoanalisis yang digunakan untuk menganalisis sikap resistensi konseli terhadap proses konseling, meliputi seperti ketidakkonsistenan dalam pertemuan konseling, tidak mematuhi janji, menolak mengingat mimpi, dan menghalangi proses asosiasi bebas. Yang ketujuh yaitu analisis ritual dan ruang waktu. Analisis ritual dan ruang waktu adalah teknik analisis transaksional yang digunakan untuk mengkaji cara individu untuk menggunakan waktu mereka, yang dimana mencerminkan keputusan hidup mereka dan upaya untuk mendapat perhatian atau penerimaan dari orang lain. Yang kedelapan ada analisis transferensi.
yaitu konseling psikoanalisis yang melibatkan analisis terhadap perasaan dan pikiran yang dipindahkan konseli ke konselor, seringkali terkait dengan pengalaman masa lalu konseli. Yang ke-9 ada penjangkaran. Penjangkaran adalah teknik konseling kognitif yang dimana membantu konseli mengaitkan respon internal dengan pemicu eksternal, sehingga respon internal dapat diaktifkan sesuai kebutuhan. Yang ke-10 yaitu asertif adaptif. Adalah teknik dalam pendekatan RIBT yang dimana melibatkan latihan untuk membiasakan konseli menyesuaikan diri dengan perilaku yang diinginkan secara terus-menerus. 11. Latihan asertif, yaitu latihan yang digunakan untuk pendekatan behavioristik untuk membantu individu yang mengalami kesulitan ekspresi diri atau mempertahankan hak-haknya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun hasil layanan BK yang ingin dicapai. 1. Peningkatan kesejahteraan emosional yang dimana ini adalah salah satu fokus utama layanan BK dalam membantu individu mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Yang kedua, ada peningkatan prestasi akademik yang dimana layanan BK bertujuan untuk membantu siswa meningkatkan kinerja akademik mereka dengan memberikan bimbingan dalam hal manajemen waktu, motivasi belajar, dan juga strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiganya ada peningkatan keterampilan sosial melalui BK, individu dibantu untuk mengembangkan keterampilan sosialnya yang diperlukan untuk berinteraksi secara sehat dan juga tentunya secara produktif dengan orang lain. Yang keempat, ada pengembangan identitas dan juga kemandirian yang dimana dapat membantu individu menjelajahi dan memahami identitas mereka sendiri termasuk nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup. Lalu yang kelima, ada pengembangan keterampilan karir yang bertujuan dari layanan BK ini adalah membantu individu menjelajahi pilihan karirnya dengan merencanakan pendidikan dan juga karir serta mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Nah, yang keenam, ada pencegahan perilaku merugikan yang dimana bertujuan untuk mencegah perilaku beresiko seperti kekerasan, bullying, penyalahgunaan zat atau narkotika ataupun hal-hal negatif lainnya. Yang ketujuh, ada peningkatan keterlibatan siswa yang dimana berupaya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan akademik, ekstrakurikuler, lalu juga ada komunitas sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga dinamis. Yang kedelapan, ada peningkatan hubungan interpersonal yang gimana individu dibantu untuk membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lalu juga ke-9 ada peningkatan kesehatan mental yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental individu dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti kecemasan, depresi, dan juga gangguan mental lainnya. Yang ke-10 ada peningkatan keterampilan manajemen hidup yang dimana pengembangan keterampilan manajemen hidup ini seperti pengambilan keputusan yang bijaksana seperti manajemen waktu dan juga perencanaan karir atau masa depan lainnya. Conclusion, pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Salah satu upaya penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan adalah melalui program bimbingan dan konseling terutama dalam konteks bantuan remedial dan juga belajar. Program BK atau program pendidikan individu menjadi bagian integral dan sistem pendidikan modern dengan tujuan memberikan layanan holistik kepada peserta didik agar mencapai potensi yang maksimal. Dalam merancang dan melaksanakan bantuan remedial dan belajar yang efektif, beberapa aspek kunci seperti pengembangan program BK, rencana bantuan yang terukur, teknik pelayanan konseling, dan hasil layanan yang diharapkan menjadi fokus utamanya. Terima kasih kepada Ibu Anggia dan rekan-rekan R6G yang sudah memperhatikan serta menyaksikan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6. Selanjutnya, apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan atau yang belum bisa dipahami, kami membuka sesi bertanya yang nantinya akan dijawab oleh kelompok 6. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi atau presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.